Bu, tapi mungkin dengar ibu mau datang, jadi malam itu sendiri udah cepetan mesti packing, mesti pergi-pergi. Jadi Mano cepetan kontak ibu buat suruh datang ke Singapura ya, ke hotel biar bisa datang. Terus udah gitu di lift, di elevator, Mano mau turun nggak dibolehin, jadi ditahan di lantai 3. Lantai 3 itu ada Raja. Raja mau bawa Mano ke kamar lagi, nggak boleh dikeluarin. Tapi Mano pencet alarm lift, teriak-teriak biar semua orang keluar lihat. Akhirnya alhamdulillah polisi datang, terus Mama datang jadi. Terharu sekali. Thank you so much. Thank you so much for all the support, everyone, please. Manohara Odelia Pinot benar-benar bahagia. Sang model yang sudah menjadi istri putra Kesultanan Kelantan Malaysia sejak 26 Agustus 2008 lalu berhasil kabur dari kungkungan suaminya Tengku Fahri. Kaburnya Manohara bak kisah film laga. Manohara berangkat dari Malaysia ke Singapura demi mendampingi sang raja yang sedang sakit dan menjalani perawatan di sebuah rumah sakit di sana. Kala menemani Raja Kelantan, Manohara tiba-tiba saja melarikan diri dari hotel tempat ia menginap. Manohara sempat terkunci di lift dan tidak diizinkan pergi. Namun setelah lantang berteriak dan mendapat pertolongan dari pihak keamanan di Singapura, Mano akhirnya berhasil bertemu dengan ibu serta kakaknya dan selanjutnya terbang ke Jakarta. Sekitar pukul 7.30 pagi, Mano tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Isak tangis dan linangan air mata menandai kepulangan Mano ke tanah air. Pelarian diri ini adalah yang kedua kalinya. Pelarian ini juga diyakini bakal membuat hubungan Manohara dan keluarga Kesultanan Kelantan kian panas. Akankah Mano sanggup lepas dari pelukan sang suami yang ia tuding kerap menyiksa dirinya? Bak film laga proses Manohara melarikan diri dari Singapura ke Jakarta begitu dramatis. Tangis kepedihan sekaligus kebahagiaan mewarnai perjumpaan Mano dengan sang bunda. Di Bandara Soekarno-Hatta, Mano mencurahkan isi hatinya secara khusus kepada kami. Pemirsa, selama 30 menit ke depan, saya Hesti Purwadinata akan mengajak Anda untuk menyimak kabar teraktual. Karena tak ada kabar yang tak kami kabarkan, karena kami kabar-kabari. Manohara benar-benar bahagia, demikian juga dengan Desi Fajarina dan sang kakak Dewi. Ketiganya larut dalam sukacita setelah tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Kemarin sekitar pukul 7.30 pagi waktu Indonesia bagian Barat, Mano dan rombongan tiba di Indonesia. Thank you, hi. Aman dan, ring dan. Thank you. Ring kemenangan bangsa Indonesia. Mana, pakai dulu mano. Bentar, bajunya. Pakai dulu. Tunggu, sabar yang lain, sabar dulu. Ingat, ring satu. Pakai dulu. Tak pernah terbayangkan di benak Manohara kalau dirinya bisa kembali bersua dengan sang bunda dan Dewi sang kakak. Ketiganya melebur dalam tangis, apalagi Mano bisa bebas setelah melewati situasi genting dan mencekam. Manohara yang sedang menemani Raja Kelantan yang sakit di Singapura sempat nyaris tak bisa meloloskan diri karena dijaga para bodyguard Kesultanan Malaysia. Tuan lagi sakit, Raja Kelantan kebetulan lagi sakit, jadi kita ke Singapura buat berobat, jadi di sana. Mungkin Tengku Fahri sendiri bisa mengizinkan bisa pulang ke Indonesia. Dia nggak ngizinin, saya yang lari. Very emotional ya langsung. Tenang sekali lah. Yeah, very happy. Senang sekali bisa pulang. Thank you everyone for all the support, all the prayers, and all the media help. Thank you so much. I really appreciate it. Thank you.
Ya, pas ketemu Mano, Gimana perasaannya? nggak bisa di-describe. Kasih jarak. Temen baiknya dia udah balik, adanya dia udah balik. Dari bandara, Manohara pulang ke rumah orang tuanya di daerah Slipi, Jakarta Barat. Selama di perjalanan, tampak raut bahagia itu terlukis di wajah Mano saat melintasi jalanan di ibu kota. Dan setibanya di rumah, tangis Mano kembali meledak kala dirinya bersua dengan sanak keluarganya. Alhamdulillah sekarang ini mau istirahat bentar nanti keluar lagi. Tapi gimana rasanya? Lega. Wah, sekian lama bisa sampai. Kabar. Kok sekian lama bisa sampai? Untuk sementara, segala ketakutan atas siksa derita yang ia terima dari putra Kelantan Tengku Fahri hilang dan terlupakan. Mano larut dalam euforia kebahagiaan bersama keluarga. Padahal, 2 hari lalu ia bahkan nyaris disuntik oleh dokter jikalau saja sang bunda dan polisi Singapura tidak sigap menyelamatkan Manohara dari kungkungan Pangeran Kelantan Malaysia. Kita ke Singapura itu kebetulan tuanku Kelantan ada heart attack, jadi ke rumah sakit di Singapura ya. Udah di Singapura, rencananya di sana mau 5 minggu, tapi mungkin dengar ibu mau datang, jadi malam itu sendiri udah cepetan mesti packing, mesti pergi-pergi. Jadi Mano cepetan kontak ibu buat suruh datang ke Singapura ya, ke hotel biar bisa datang. Terus udah gitu di lift, di elevator, Mano mau turun nggak dibolehin, jadi ditahan di lantai 3. Lantai 3 itu ada Raja. Raja mau bawa Mano ke kamar lagi, nggak boleh dikeluarin. Tapi Mano pencet alarm lift, teriak-teriak biar semua orang keluar lihat. Akhirnya alhamdulillah polisi datang, terus mama datang jadi. Pemirsa, sebelum kita melanjutkan kembali cerita tragis mengenai Manohara, berikut ini ada 2 berita pendek yang patut Anda simak. Yang pertama mengenai seputar pernikahan Titi Kamal dan Christian Sugiono. Setelah sekian lama menggantung, akhirnya resepsi ideal yang diimpikan Tian dan Titi terlaksana juga. Setelah 4 bulan menikah, Titi dan Tian akhirnya menggelar resepsi pernikahan mereka. Kemarin keduanya duduk bersanding secara resmi sebagai suami istri di hadapan ratusan tamu yang datang membanjiri JCC. Titi nampak sangat cantik sementara sang mempelai pria terlihat sangat gagah. Titi dan Tian menikah di Australia 6 Februari 2009. Pernikahan mereka sempat menimbulkan banyak nada miring karena terkesan dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Sekarang berita kedua datangnya dari roadshow film layar lebar Ketika Cinta Bertasbih. Para pemain kru film Ketika Cinta Bertasbih atau yang lebih dikenal dengan KCB melakukan roadshow dari kota ke kota di Indonesia. Setelah berbulan-bulan syuting, penggarapan film Ketika Cinta Bertasbih akhirnya rampung. Film yang dibintangi oleh Holidi, Andi Asril, Oki Setiana, dan Elis Norin akan diputar di bioskop 17 Juni mendatang. Tidak tanggung-tanggung, tayangan perdana film ini akan dilakukan secara serentak di 8 negara, termasuk di Indonesia. Cinta ternyata lebih terang, sementara pena begitu tergesa-gesa menuliskannya. Nah pemirsa, setelah kita menyaksikan 2 berita singkat tadi, sekarang kita kembali lagi ke topik utama. Manohara menikahi Tengku Fahri saat usianya baru saja menginjak 16 tahun. Dan sebelumnya Mano pernah kabur dan kembali ke Jakarta. Namun pihak Kesultanan berhasil membawanya kembali ke Malaysia. Selama menjadi istri putra Kelantan, Mano mengaku kerap disiksa. Tak pernah terbayangkan di benak Manohara kalau dirinya bakal merasakan neraka dalam pelukan Tengku Fahri. Meski sudah berkenalan sejak tahun 2006, namun hingga pertengahan tahun 2008 lalu, Mano masih menikmati kisah kasihnya dengan Ardi Bakri yang kini menjadi kekasih Nia Ramadhani. Dalam sebuah pesta pernikahan di Jakarta, Ardi dan Mano datang berdua.
Mano tampak cantik kala bersanding mendampingi mempelai wanita, sementara Ardi berdiri gagah di samping mempelai pria. Sempat terdengar kabar keduanya